Anda harus berhati-hati. Inilah 5 benda yang digunakan untuk media santet. Singkirkan segera jika Anda mendapati kelima benda ini berada di rumah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan mengupas 5 benda yang biasanya digunakan sebagai media santet. Jika nanti saya menyebutkan kelima benda ini dan salah satu bendanya ada di rumah Anda, maka segera singkirkan ataupun bakar, karena bisa menjadi malapetaka ketika Anda terus membiarkan benda itu berada di rumah Anda. Di dalam kehidupan, memang seringkali ada seseorang yang memang tidak suka dengan diri kita dan menggunakan hal-hal aneh, yaitu menggunakan sihir santet ataupun guna-guna untuk melukai kita. Sehingga kita harus memproteksi diri ataupun kita harus waspada ketika nanti Anda menemukan salah satu benda yang biasanya digunakan dukun penyihir untuk menyantet seseorang. Jika benda ini ada, silahkan langsung buang saja. Saya akan sebutkan satu persatu benda ini, namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan kawanku semuanya, dulurku semuanya yang kebetulan melihat video saya ini dan belum subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan informasi-informasi penting tentunya yang ada kaitannya dengan spiritual dan supernatural. Silakan sedulurku semuanya bisa subscribe di bawah video saya ini. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Benda yang biasa digunakan untuk santet yang pertama yaitu kain mori. Kain mori ini sering digunakan oleh pelaku ilmu hitam ataupun dukun santet untuk membuat targetnya itu meninggal. Tujuannya memang jelas, dia memakai media kain mori. Tujuannya supaya orang tersebut itu meninggal. Jika Anda mendapati kain mori di tempat Anda, diselipkan di pojokan rumah ataupun tanpa sengaja Anda menyapu dan Anda mendapatkan itu, maka segeralah buang. Karena itu adalah media yang sering digunakan oleh pelaku ilmu hitam, santet maupun sihir untuk melukai secara gaib anggota keluarga Anda. Jika Anda mencurigai dan Anda menemukannya, silakan Anda langsung buang saja. Ini adalah media yang pertama yang biasanya digunakan sebagai media santet. Lalu untuk benda yang kedua yang biasanya digunakan sebagai media santet yaitu benda yang diikat, dibuntal menggunakan benang ataupun menggunakan tali ataupun menggunakan benda yang lainnya. Yang penting diikat. Itu bisa diindikasi sebagai buhul ataupun media santet. Biasanya kita bisa menemukan benda tersebut di tempat-tempat yang kita tidak menduganya. Tadi diselipkan di bawah lemari ataupun di bawah tempat tidur Anda, entah siapa yang menaruh, pasti
dari seseorang yang pernah datang ke rumah Anda. Karena dia harus diletakkan secara langsung. Tujuannya apa? Menggunakan media buhul jenis ini. Tujuannya jelas, yaitu diikat supaya orang tersebut itu lumpuh, tidak bertenaga. Diikat tenaganya dan bahkan rezekinya menjadi seret. Jadi tujuannya adalah supaya targetnya itu sakit terlebih dahulu, tapi disiksa lah ibaratnya. Disiksa secara batin ataupun secara supernatural. Tujuannya adalah menyiksa dulu, membuat dia sakit terlebih dahulu, baru supaya dia meninggal. Itu adalah salah satu benda yang sering sekali saya temui ketika membersihkan rumah. Itu adalah tujuannya, membuat salah satu targetnya itu sakit terlebih dahulu. Jika Anda menemukannya, alangkah baiknya segera Anda buang ataupun bakar, karena di situ bendanya sangat berbahaya. Biasanya benda itu sudah dimasukkan energi negatif oleh pelaku ilmu hitam ataupun dukun tersebut. Lalu benda yang ketiga yang biasanya digunakan oleh dukun sandat ataupun ilmu hitam sebagai media sihir, sandat ataupun guna-guna, yaitu tulang dari hewan ataupun binatang tertentu. Tulang dari hewan ataupun binatang tersebut ditujukan supaya jin itu betah berada di rumah si target. Dan dia bertempat tinggal di buhul tadi. Karena dia juga suka tulang jin makanannya. Sehingga selama buhul tadi tidak Anda buang, maka jin tersebut pasti akan tetap berada di situ sesuai dengan perintah tuannya dan terus akan mengganggu diri Anda. Sehingga ketika nanti Anda mendapatkannya tanpa sengaja, maka langsung saja buang ataupun bakar, tidak jadi masalah. Untuk supaya jinnya itu minggat keluar dari rumah Anda. Itu media yang ketiga yang sering digunakan oleh pelaku ilmu hitam ataupun dukun sandat. Lalu benda yang keempat yang biasanya digunakan sebagai media sandat, yaitu seperti halnya dengan pecahan beling, besi yang tajam, seperti paku yang sudah berkarat. Ini salah satu benda yang sering digunakan oleh pelaku ilmu hitam ataupun sandat tadi, supaya itu tujuannya ataupun berakibat kepada targetnya itu akan mengalami yang namanya panas, emosian, dan juga ada anggota bagian tubuh kita yang akan merasakan panas seperti terbakar tidak wajar. Biasanya itu terjadinya di waktu-waktu tertentu dan pasti di waktu itu. Misal, merasakan panas di telapak tangan. Panas yang berlebih tidak wajar, sudah diperiksa ke dokter namun hasilnya tetap sama. Itu efek dari salah satu buhul yang ditaruh oleh pelaku ilmu hitam tadi ataupun dukun. Efeknya itu ketika Anda menemukan buhul semacam ini. Jadi segera buang, singkirkan ketika Anda mendapati benda ini di rumah Anda. Dan bahkan saya pernah menemukan buhul ini berada di motor saya. Dan ada yang menaruhnya. Aneh kan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetes. Biasa, wajar di dalam kalangan supranatural. Itu sering tes, mencoba, dan lain sebagainya. Itu salah satu perbuatan dukun sandat yang terkadang saya itu sedikit tertawa. Kenapa? Ini macam apa dibikin kayak gini? Tujuannya apa? Itu saya pernah menemui di bawah motor saya. Itu motor metik kan ada tempat untuk menyelipkan benda. Itu ada tanah yang dipuntal dengan menggunakan daun dan diikat dengan daun ilalang. Saya sudah pernah itu.
Dan itu adalah salah satu media bull yang sebenarnya saya tahu siapa pelakunya, tapi biarkan saja. Jadi seperti itulah salah satu media sandat yang biasa digunakan oleh pelaku ilmu hitam ataupun dukun. Lalu benda yang kelima, yang sering sekali digunakan sebagai media sandat, yaitu tanah kuburan. Biasanya digunakan pula itu sering untuk warung-warung. Maksudnya adalah si pelaku itu memiliki tujuan supaya warung si A itu tidak ramai ataupun sepi. Itu ditaburi tanah kuburan. Lalu bagaimana kita bisa menetralisir dari tanah kuburan ini? Kan sudah bercampur dengan tanah. Bagaimana? Yaitu dengan Anda menyiramkan air ke warung ataupun rumah Anda yang Anda yakini secara batin itu sering terjadi penampakan terasa winggit ataupun terasa panas di area situ. Dengan dibacakan doa-doa tertentu. Itu adalah salah satu antisipasinya. Jadi itu adalah kelima benda yang digunakan sebagai media sandat oleh dukun ataupun pelaku ilmu hitam yang paling sering. Untuk mengantisipasinya, yang paling mudah adalah ketika Anda menemukannya, maka Anda langsung buang ataupun langsung bakar saja. Kalau tidak menemukan gimana? Anda bisa mencari tahu sendiri dengan cara ketika Anda berada di rumah dan ada satu tempat yang kiranya Anda tidak nyaman di situ, terasa panas ataupun terasa nggak enak, terasa suram ataupun terasa winggit, Anda boleh mencarinya di sekitar situ. Karena benda itu benda nyata, bisa diambil. Jadi seperti itulah kurang lebih dari penjelasan mengenai 5 benda yang biasanya digunakan sebagai media sandat yang harus Anda waspadai dan Anda buang ketika berada di rumah Anda. Antisipasi supaya tidak terjadi apa-apa di dalam anggota keluarga kita. Mudah-mudahan pengetahuan ini berkah, manfaat di batang tubuh sedulur. Dan jika ada pertanyaan, silakan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.